seperti apa gambarannya begitu ya untuk percepatan pemulihan ekonomi di tahun depan? Tadi kan sudah dibedah satu persatu begitu ya, tetapi mungkin langkah strategis apa yang disiapkan secara lebih real begitu untuk koordinasi antar lembaga keuangan sendiri, Pak? Ya, pertama tadi disampaikan juga oleh Bapak Presiden bahwa pertama tentu program vaksinasi itu menjadi program utama untuk memulihkan rasa aman sehingga bisa memberikan stimulus agar kedepannya daya beli masyarakat akan meningkat dan selanjutnya juga masyarakat punya kepercayaan diri untuk melakukan spending sehingga konsumsi bisa meningkat. Yang kedua adalah pemerintah mendorong lembaga pembiayaan investasi atau sovereign wealth fund. Ini adalah 2 PP yang sudah ditandatangani Bapak Presiden dari 44 regulasi turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tentu diharapkan dengan demikian realisasinya di kuartal pertama ini lembaganya bisa selesai. Nah, tentu yang berikut adalah dengan kehadiran lembaga ini kita punya tools sama dengan negara lain. Semacam di Singapura ada GIC, ada kemudian di Temasek, kemudian di Malaysia ada Hasanah, sehingga aset bisa bekerja. Selama ini kan aset kita tidak bisa bekerja. Jadi dalam ini aset tidak bisa membiayai pengembangan infrastruktur. Nah, sekarang dengan ini aset membiayai pengembangan infrastruktur sehingga tenaga kita bertambah. Nah, tentu berikut lagi sektor-sektor utama yang kita lihat harga komoditasnya baik. Apakah itu CPO, apakah itu nikel, apakah itu batu bara, itu juga akan menjadi mendorong perekonomian nasional. Karena multipliernya besar dan pemerintah melanjutkan program B30. Yang berikut kita mendorong North Jawa Corridor. Koridor kawasan industri di utara dihubungkan secara lebih baik. Bapak Presiden kemarin hari Sabtu meresmikan soft launching Pelabuhan Patimban, sehingga ini akan memberikan daya saing lebih karena dia dekat sekali dengan produsen di Bekasi, Kerawang, Purwakarta untuk otomotif, dan tentunya diharapkan Patimban ini mempunyai daya saing dibandingkan pelabuhan-pelabuhan yang lain. Ini sangat menarik Pak, kalau kita bicara lebih detail soal sovereign wealth fund, ini kan salah satu terobosan baru juga yang dilakukan oleh Indonesia ya. Sejauh mana sih sebenarnya yang dilihat oleh Pak Erlangga juga daya tarik Indonesia di mata internasional begitu kan, karena ini modal penyertaan ekuitas begitu ya, bukan lagi berbasis pada pinjaman begitu ya. Nah ini seperti apa Pak? Ya, kita lihat pemerintah sendiri akan menyiapkan dana langsungnya 15 triliun, tetapi sisanya 35 triliun nanti dalam bentuk aset yang ditaruh, in-bank saham apa yang lain di dalam itu. Kemudian sudah ada matching fund dari Amerika menjanjikan 2 billion US dollar, kemudian dari GBIC 4 billion, kemudian tadi Bapak Presiden menyampaikan yang dari Saudi, sehingga tentu diharapkan ini menjadi modal awan untuk long term fund. Nah, ini tentu akan mendorong juga selain dari sektor real, infrastruktur, juga meningkatkan kredibilitas di pasar modal. Sehingga 2 sektor itu akan juga terdorong. Kalau pasar modalnya seperti yang diprediksi oleh JP Morgan, sekarang aja kita sudah 6.100, kalau 6.800 kelihatannya tidak terlalu jauh. Sudah ada belum Pak mitra-mitra yang mungkin sudah melirik Indonesia atau Kongko ketemu gitu ngobrol? Ya, Pak? kalau dari segi aset itu dari US sudah komit, tetapi tentu kita melihat dari komitmen dari pemerintahan baru. Kemudian yang kedua, Jepang sudah komit 4 miliar, kemudian dari UAE dan Saudi juga sudah ada komitmen, sehingga tentu diharapkan dengan lembaga ini nanti terbentuk, nah ini board-nya nanti akan melibatkan dari mereka-mereka. Oke. Pak, ini juga soal vaksinasi. Ini kan kalau kita lihat baru aja ada virus-virus baru yang muncul gitu ya, baru ada lagi virus corona baru di London begitu ya, dan ini harus ada kebijakan strategis lagi yang dilakukan oleh pemerintah, sementara sudah ada rencana vaksinasi terjadwal dan beberapa vaksin juga sudah masuk. Seperti apa nih Pak Erlangga melihatnya? Ya, tentunya kita melihat vaksin-vaksin yang sudah masuk clinical trial ketiga. Dan ini ada 6 vaksin yang sudah diputuskan oleh Menteri Kesehatan, termasuk dari Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Tetapi kita juga punya virus merah putih. Jadi terhadap Vaksin merah putih ya Pak? strain-strain baru, mungkin itu yang kita teliti melalui lembaga Eijkman, sehingga tentu kita siapkan strain yang sudah ada di Indonesia, dan kalau strain di luar negeri kan belum tentu ada di Indonesia. Jadi kita konsentrasi pada strain yang ada di Indonesia.
Akan ada kebijakan lain nggak sih Pak? Apalagi kalau ada sekarang kan kondisinya virus baru begitu muncul dan ini belum tertebak begitu ya. Tapi ada hal lain nggak diterapkan dari sisi strategi untuk pemulihan Ya ekonomi? tentu pertama vaksin ini kan diselenggarakannya vaksinasi ini bertahap sesuai dengan prioritas garda terdepan, prioritas wilayah, baru ke daerah-daerah lain. Dari segi usia karena vaksinasi untuk di bawah 18 tahun belum ada yang melakukan uji klinis. Jadi ini harus dilakukan tahap berikutnya. Nah tentu berikutnya pemerintah menyiapkan kemampuan sendiri karena vaksinasi ini kan akan terus berlanjut. Sehingga kemampuan sendiri untuk memproduksi vaksin menjadi kunci. Nah dari vaksin merah putih itu ada 7 platform yang dikembangkan. Sehingga kita berharap di kuartal kedua bisa di clinical trial dan mungkin ke kuartal ketiga mulai produksi tahun ini. Sehingga tahun depan Tahun 2022, nah itu ketergantungan kita akan semakin rendah karena semakin banyak yang akan diproduksi di dalam negeri.